Kalau saya nggak lagi rajin diundang Pak Prabowo misalnya nggak apa-apa deh kan. Ya, Mungkin dia sibuk gitu ya. Lalu misalnya nggak nyapa-nyapa saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan undang lawan politik saya dong. Kalau kita tarik ke Pak Prabowo-nya di sekarang, apakah Pak Prabowo akan tetap berjalan sesuai dengan komitmen itu? Juga sama pertanyaannya. Apakah Gibran akan mensuplai elektabilitas atau tidak? Apakah Pak Jokowi juga akan mensuplai elektabilitas atau tidak gitu? Kalau enggak ya mungkin bisa. Apakah partai-partai ini menghormati komitmen antara Pak Prabowo dengan Gibran, dengan Jokowi soal Gibran gitu? Ya selama itu nguntungin mereka akan hormati. Tapi kalau nggak nguntungin ya buat apa? Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi boleh jadi juga ya kalau nguntungin tetap bersama dengan Pak Prabowo ya ke jalan. Kalau enggak ya mungkin akan cari jalan sendiri gitu. Oke, balik lagi kita pemirsa ke On The Table OTT. Hari ini senang sekali di depan saya ada Bang Ray Rangkuti. Ini tokoh pengamat politik idola saya dulu dari Lingkar Madani ya Bang ya. Luar biasa, pandangannya selalu objektif walaupun kadang-kadang dibilang pro ini tapi sampai sekarang terbukti Bang Ray masih di jalurnya sendiri ya Bang. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, di tengah aja gitu. Makanya senang sekali kita bisa diskusi sama Bang Ray hari ini. Selamat datang Bang Ray untuk yang keempat kalinya. Keempat kali. Kita senang di sini ya. Di sini. Kalau diwawancarai banyak. Ada beberapa itu. Kalau lagi di Rakyat Bersuara. Bukan, yang dari saya yang dari redaksi pemberitaan kita di luar podcast. Di luar podcast. Masih cumi-cumi. Cumi-cumi ya. Betul. Di Rakyat Bersuara, di Doorstop. Oke, ketemu di mana aja sama kita. Iya. Udah jadi sahabat kita Bang Ray. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bang, kita langsung aja Bang. Iya. Pasti Abang punya kacamata lebih luas dari kita karena selalu mengamati setiap peristiwa. Tapi saya merasa mungkin dalam waktu 2 minggu terakhir ini aja, politik kita itu nggak dibilang gaduh sih, makin ramai, riuh. Ya. Dan Bang Ray pernah mengatakan itu bahkan di akhir Desember 2025 kalau nggak salah awal Januari, bahwa di 2026 itu politik itu udah akan ada riak-riak, tapi partai-partai masih malu-malu. Dan sekarang terbukti ya kan. Saya catat beberapa peristiwa yang menarik aja selama ini, misalnya pertemuan 5 tokoh yang selama ini dikenal oposisi tapi mereka bilang mereka tokoh kritis, oke lah, di bawah pimpinan Pak Said Didu, Abraham Samad dan kawan-kawan. Lalu setelah itu Pak Prabowo memanggil pengusaha-pengusaha besar, tokoh-tokoh agama. Lalu ada wacana Polri di bawah kementerian, sejumlah partai dukung Prabowo tanpa menyebut nama Gibran. Nah yang terakhir ini saya yakin Bang Ray punya perspektif yang kita percaya objektif, bahkan tentang semua peristiwa ini. Nah menurut Bang Ray ini ada apa ini sekarang? Ini masih Februari 2026 ya kan, sudah banyak peristiwa-peristiwa politik yang membuat kita, ini apa ini? Gimana Bang Ray? Iya, seperti seingat saya di sini juga kita diskusi kemarin itu akan ada semacam pengentalan politik 2026 dan secara perlahan akan meningkat sampai ke 2029 kan kita sebut saat itu ya. Pengentalan dalam pengertian begini, konsolidasi satu penegasan identitas gitu. Nah, konsolidasi itu artinya siapa mau ke siapa itu ya. Lalu tapi pada saat yang bersamaan juga penegasan identitas itu artinya orang mau berbicara soal aku nih gitu, identitasku nih gitu. Nah, dual itulah yang membuat politik itu jadi ramai. Sebab sekarang ini kan kelihatan misalnya yang untuk konsolidasi antar partai itu kan mereka udah mulai membuat definisi-definisi ya kan, puja-puji macam-macam lah dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan
mereka juga harus memperlihatkan keakuan mereka gitu. Betul. Saya nih gitu ya, kita nih partai ini nih dan sebagainya gitu. Nah perlombaan-perlombaan seperti itulah yang kadang-kadang nggak bisa linear ya, kadang-kadang nggak bisa stay dalam satu tempat gitu. Dia pindah-pindah, kadang-kadang dia sibuk urusan konsolidasi, tapi saat yang bersamaan dia sibuk urusan soal identifikasi gitu. Soal pengakuan kedirian itu gitu ya. Betul. Nah sebab semua orang nggak mengerti nih akan kemana alur politiknya. Ya. Apakah dia benar akan masuk dalam satu barisan koalisi tertentu gitu, atau pada akhirnya kemudian dia harus jalan sendiri juga gitu. Nah oleh karena itulah partai-partai ini menyiapkan dua skenario itu, skenario ikut dalam satu barisan konsolidasi, tapi kalau ternyata itu nggak terbentuk, nggak terbangun, ya dia harus menyiapkan diri juga untuk jalan sendiri gitu. Nah kalau dia mau jalan sendiri, kan mau tidak mau dia harus menaikkan popularitasnya gitu ya, mau menaikkan yang kita sebut tadi keakuannya itu gitu ya, supaya identitasnya supaya dikenal orang, diketahui orang dan sebagainya gitu. Itulah makanya kadang-kadang kelihatan mereka jalan beriringan, tapi saat yang bersamaan mereka jalan sendiri-sendiri gitu. Peristiwa katakanlah misalnya ya Pak Zulhas yang bawa karung beras di di Sumatera, banjir harusnya. Sumatera itu gitu. Itu kan ini bagian dari penjelas keakuan itu, identitas itu gitu. Tapi dia tetap dalam apa yang dibayangkan sebagai konsolidasi Pak Prabowo gitu. Jadi Pak Prabowo-nya tetap dia buat ini payung, tapi saat yang bersamaan dia buat perahu lain, itu perahu saya itu gitu loh. Perahu yang bawa-bawa beras dan sebagainya. Kan kalau kiranya beliau merasa bahwa nggak perlu keakuan itu, tinggal dia datang, nggak perlu ada drama-drama soal beras, itu udah selesai kan. Seperti mungkin dilakukan oleh menteri-menteri lain yang nggak punya hajat untuk memperlihatkan identitas itu, memperlihatkan keakuan itu gitu. Jadi dia datang bawa selesai gitu. Tapi enggak gitu. Jadi ada show juga di situ ya. Show-nya itu adalah show, ada drama di situ. Dia itu manggul-manggul beras itu. Dan nggak akan berhenti betapapun apa namanya itu ya, banyak kritik publik terhadap peristiwa itu gitu, tapi itu nggak akan membuat praktek ini akan berhenti. Mungkin model itu nggak dipakai ke depan tuh, model yang manggul-manggul. Tapi akan dicari model yang lain gitu. Karena apa namanya itu ya, karena menaikkan elektabilitas itu jadi penting banget gitu. Nah itulah kalau kita lihat sekarang mereka di satu segi lagi menyusun skenario konsolidasi itu. Tapi saat yang bersamaan mereka menyiapkan skenario bila jalan sendiri itu. Kalau kita berbicara soal konsolidasi itu salah satunya adalah soal mereka menegaskan Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk 2029 atau untuk periode kedua gitu kira-kira. Tapi tidak menyebut wakil presidennya. Nanti kita bahas di situ ya. Nah ini praktek yang kita sebut ini sebagai konsolidasi pertemanan itu gitu. Siapa yang mau siapa yang akan mau digabungkan dalam satu koalisi gitu ya. Nah tapi saat yang bersamaan mereka tetap harus menaikkan elektabilitas partainya gitu. Misalnya seperti Demokrat ya, yang narik influencer sekarang gitu ya dan sebagainya. Dan pola ini juga akan mungkin diambil oleh banyak partai politik yang lain. PDIP juga melakukan itu. Mungkin kita keluarkan dulu PDI karena dia di luar ini kan, di luar koalisi ini gitu. Yang kita mau lihat ini sebetulnya apa yang terjadi di internal nih, karena kelihatan udah mulai gini gitu ya. Nah saat yang itu yang kita sebut. Jadi mereka mengiklankan atau menyebut Pak Prabowo 2 periode gitu. Itu setidaknya sudah berapa partai itu ya? PAN, PKB, Nasdem mempertimbangkan gitulah ya, tapi mempertimbangkan untuk 2 periode gitu ya. Demokrat juga ya? Demokrat udah ya? Sudah ya Demokrat gitu. Tapi kan itu tadi, mereka buat skenario lain lagi gitu. Skenario lain itu adalah skenario untuk kalau-kalau gitu ya. Kalau-kalau gitu. Nah kenapa kalau-kalau itu? Karena faktornya kemungkinan 2. Pertama ya mereka gagal mencapai target. Nah gagalnya itu apa? Jadi wakil presiden ya bersama dengan Pak Prabowo gitu.
Nah, kan kalau kita lihat nih saingannya banyak nih ya, bukan hanya satu atau dua untuk RI2-nya gitu ya. RI2. Atau kalau enggak kans mereka di luar jauh lebih besar gitu. Nah, itulah mengapa mereka buat kalau-kalau itu. Dan alias skenario Kalau nggak kedua di itu sini, gitu. Kalau ini nggak jalan, kita jalan di sini gitu. Jadi kalau misalnya target di konsolidasi itu nggak tercapai, lalu ada peluang yang lebih besar, ya mereka akan jalan melalui peluang yang lebih besar itu gitu. Lebih-lebih sekarang tidak ada yang namanya presidential threshold gitu. Iya. Nah ini yang kita lihat membuat ada semacam istilah saya saat itu nanti perlombaan kan. Iya. Nah mulai ini kan perlombaan satu dengan yang lain dan sebagainya itu termasuk di dalamnya adalah mengapa tidak menyebut Gibran. Padahal Pak Jokowi sudah menyebut sebelumnya itu adalah Prabowo Gibran itu dua paket dua periode gitu ya. Nah, jadi bukan hanya partai-partai ini gitu loh, Mbak. Bahkan Gibran tentu saja bersama dengan keluarga Pak Jokowi juga punya skenario yang sama. Jadi terlibat di dalam siklus ini sekarang gitu. Nah, kalau saya baca runtutannya, penyebutan Pak Prabowo 2 periode baik dari PAN maupun PKB itu seingat saya setelah Pak Jokowi berbicara kembali soal Gibran 2 periode bersama dengan Pak Prabowo. Lalu keluarlah PKB mengatakan kita dukung Pak Prabowo gitu ya. Lebih maju lagi PAN. Kita dukung Pak Prabowo tapi belum tentu Gibran. Itu lebih kita malah kata mereka ada aspirasi anggota untuk mengusulkan Pak Zulhas. Gitu. Jadi mereka lebih maju nih. Mereka lebih maju dan lebih berani ya. Lebih berani. Nyodorin ketumnya. Kalau PKB itu kan deklarasi Pak Prabowo aja kan. Padahal secara sosok ketum mereka juga lumayan kuat ya. Saya bacanya PKB ini ada dua ya. Pertama adalah mengapa nggak mereka menyebutkan siapa calonnya gitu. Yang jelas kan bukan Gibran lah ya mungkin dalam bentuk mereka. Pertama tentu saja karena mereka mau lihat dulu nih elektabilitas dari Muhaimin gitu. Nah yang kedua kan Muhaimin pernah ninggalin Pak Prabowo gitu loh. Kalau disodorkan nggak mungkin gitu. Iya kalau tiba-tiba disodorkan lagi kan kayak barang cerita lelucu gitu loh. Makin istilahnya tuh ya. Ya mendengarnya itu kita makin aduh ini gimana sih udah pernah ninggalin terus bersaing kalah ikut terlibat lagi kan sekarang minta jadi wakil ya kan? Jadi lucu ya orang melihatnya jadi nggak simpatik kali ya gitu jadi mungkin karena itu mereka nggak buru-buru menyebutkan ketua umum meskipun secara tradisional loh ya ya itu Caimin yang bakal didorong sebagai calon RI2 itu kultur politik Indonesianya loh ya. Jadi di PKB juga secara sosok masih Muhaimin lah ya. Oh iya, kan sampai sekarang ketua umum dan kedua tokoh mereka juga nggak ada kecuali memang Caimin gitu. Makanya mereka nggak sebut pun itu lazimnya sih udah Caimin yang mau didorong sebagai calon wakil presiden untuk Pak Prabowo gitu. Nah cuma kan masih ada persoalan yang kemarin jadi tunda dulu ya. Jangan dulu kita lihat ini dulu lihat moodnya Pak Prabowo kali ya. Udah lupa belum yang kemarin itu. Tapi yang menarik ini adalah Golkar ya. Golkar sama sekali nggak menyinggung ya baik untuk calon 2 periodenya Pak Prabowo maupun tentu siapa wakil presidennya itu calon wakil presidennya gitu. Nah menarik melihat Golkar ini karena menurut saya mereka boleh jadi sedang merancang untuk mendorong sendiri kader mereka gitu sebagai rivalitas dari Pak Prabowo gitu. Dan secara teoritik sih itu mungkin ya karena mereka paling pahitnya mungkin dapat partai pemenang ketiga lah ya paling pahit gitu. Kalau lihat trennya sekarang kan Gerindra 1 gitu, PDI nomor 2, nah mungkin mereka akan dapat nomor 3 gitu ya. Tapi kalau kinerja mereka cukup bagus akhir-akhir ini, konsolidasi mereka juga cukup bagus, tidak memungkinkan mereka akan mendorong calon sendiri. Dan ingat tuh ya, tradisi Golkar itu selalu mendorong kader mereka untuk calon presiden. Meskipun selalu gagal. Sempat Pak Hartarto kemarin ya, Pak Erlangga sempat ya. Sebelumnya kan Abu Rizal Bakri kan. Jadi setiap waktu mereka mendorong calon mereka untuk jadi calon presiden.
meskipun selalu gagal dicalonkan gitu loh. Hampir aja. Tapi mereka pasti ada calon presidennya gitu loh. Siapapun gitu. Nah, saya kira mereka juga akan pakai pola ini atau mereka baca dulu. Nah, apakah tren Pak Prabowo ini stabil? Ya kalau sekarang kan 79,9% lagi gitu ya. Atau bagaimana gitu. Sehingga mereka kalau kelihatan stabil, nah mungkin mereka ngincer RI 2-nya. Tapi kalau nggak stabil, bisa jadi mereka running sendiri nih. Siapa figurnya? Ya kita belum tahu gitu ya. Tapi saya hanya mau mengatakan kalau Bahlil yang mereka dorong, mau RI 1, RI 2, wah itu akan sulit didongkrak itu aja. Yang saya mau katakan. Berarti Bahlil tuh bisa termasuk salah satu ketum Partai Golkar yang menciptakan sejarah ya. Malu-malu untuk didorong. Karena kan sebelumnya Pak Erlangga kan didorong gitu. Pak Abu Rizal. Bukan malu-malu sih. Ketua umum yang apa ya? Yang lebih sulit didorongnya ketimbang tidak didorongnya gitu. Kalau Pak Erlangga itu kan kompetitor lah ya, kompetitif lah ya di ini ya. Bahwa kemudian ada peristiwa itu mundur apa ya, is oke gitu ya. Internal itu ya, itu berhadapan tapi sama dia Bamsud. sebetulnya kalau didorong pun jadi calon wakil presiden masih apa namanya itu ya, masih mungkin dipertimbangkan orang gitu. Ya. Tapi kalau Bahlil didorong sebagai RI 1, RI 2 gitu, repot. Kenapa Bang? Kenapa? Banyak blunder ya selama jadi. Enggak tahu saya, tapi kan lebih pada lihat apa namanya itu ya, realitas lah ya melalui survei. Sejauh ini nama beliau nggak pernah muncul, gitu. Itu satu. Tapi kesan negatif terhadap beliau cukup tinggi di tengah masyarakat itu. Nah, oleh karena itu Bahlil ini dipasangkan dengan siapapun, bacaan saya bukan mendulang suara, tapi justru akan membuat suara tertahan gitu. Dan itu berdampak kan nanti? Ini kita lompat dulu. Ya. Soal karena Abang sudah singgung soal Bahlil. Ini kan ketua partai itu biasanya termasuk salah satu tokoh yang membuat elektabilitas. Oh sorry. Di Golkar ini kan ada tradisi konvensi ya kan. Nah oleh karena itu mungkin makanya mereka nggak buru-buru menyebut Pak Prabowo 2 periode gitu. Jadi yang aneh itu sebetulnya kalau nanti mereka buru-buru menyebut Pak Prabowo 2 periode gitu. Nah sebelum mereka melakukan konvensi. Nah oleh karena itu mungkin mereka nggak menyebut dulu 2 periode, tapi akan melakukan konvensi. Siapa kira-kira dalam konvensi ini yang layak didorong atau tidak. Itu mekanisme pertama ya. Tapi atau tidak mereka melalui Rapimnas kan. Ya, nah, di Rapimnas nanti mereka akan tentukan siapa kader yang kalau biar Rapimnas ini umumnya ketua umum yang akan didorong. Cuman mungkin anggota dan pengurus ini sekarang kalau kita nyebut pusing. Apa namanya nama ketum pahit rasanya nih. itu menurut Bang Rey belum tentu katanya kan solid itu di bawah. Nah, kan politik ini udah bisa dibaca sekarang. Beda dengan zaman-zaman dulu kan udah kita lihat surveinya seperti apa ya kan, tanggapan publik di medsos seperti apa ya kan, kesan publik udah dari situ. Nah, makanya kalau tentu saja Golkar seperti kita tahu ya akan baca semua realitas ini kan. Nah begitu nama Bahlil disebut, waduh pahit juga ini rasanya. Nah, sulit kita bayangkan kalau nanti terjadi Rapimnas atau konvensi itu, tapi tidak mengusung nama Bahlil itu gimana itu Bang? Ya selama ia datang dari Golkar mungkin sedikit keriuhannya dapat ditekan gitu. Dan yang kedua adalah ya tinggal pada Bahlil. Memang Bahlil legowo apa enggak gitu. Karena di pasar pemilunya nggak nambah suara, yang ada adalah menahan suara gitu. Ya, oleh karena itu mau dipasangkan sama siapa? Mungkin dengan Pak Prabowo. Tapi selain Bahlil, tokoh yang potensial di Golkar menurut Abang siapa? Sejauh ini juga nggak ada juga, ya sejauh ini loh ya. Oleh karena itu mungkin udah saatnya saya kira ya, mungkin nanti di ujung tahun 2026 mereka mulai dorong nih 1 atau 2 orang untuk tampil ke depan gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Golkar tadi Bang, yang menarik kan gini, Abang sebelum semua pada bicara bahwa sekarang semua orang partai itu atau kelompok politik, kekuatan politik manapun berebut untuk jadi wakil, itu Abang udah sebut
Sudah sampaikan itu jauh sebelum orang-orang itu bicara tentang bagaimana kuatnya magnet Prabowo sehingga untuk mengusung calon presiden tuh masih susah dan akhirnya mereka berebut jadi wakil. Nah, konsekuensinya adalah bergesekan pasti sama wakil incumbent sekarang kan, Pak Gibran, Mas Gibran. Nah, semua orang mengatakan bahwa kemenangan Pak Prabowo waktu itu tidak lepas dari kontribusinya Pak Jokowi kan. Nah, artinya kan partai-partai koalisi ini tahu bahwa Pak Jokowi udah menyampaikan Prabowo Gibran itu paket 2 periode. Kalau mereka berani mengusung ini, kan ini orang dalam semua. Apakah karena mereka merasa bahwa kohesi politik antara Prabowo dengan Jokowi itu udah seperti yang orang bilang udah berkurang gitu. Karena ini orang-orang dalam semua kan yang mengusulkan ini. Sementara kalau kita mau berbicara di mana sih politik yang pragmatis itu, ada salah satunya dari Indonesia. Contoh politik yang dilakoni secara pragmatis itu. Gimana Anda bisa membayangkan Muhaimin yang berlawanan dengan Pak Prabowo belum dilantik loh ya Pak Prabowo-nya udah pindah ikut koalisi kata dia ya kan. Nah itu sama juga seperti AHY kan. AHY juga kan awalnya sama Anies pindah ke. Jadi kalau kita berbicara contoh dari sebuah negeri yang politiknya pragmatis, saya kira Indonesia masuk salah satunya. Paling kuat ya. Nah, ideologi di kita itu sebetulnya ideologi kanan kiri kanan tuh agak kabur gitu. Tapi kalau ideologi pragmatis ada di mana-mana gitu. Ya, berarti koalisi itu koalisi kepentingan. Iya, oleh karena ini bisa bertemu dalam waktu yang sangat cepat, tapi bisa bubar juga dalam waktu yang sangat cepat. Titik temunya di mana? Kepentingan bersama. Titik pisahnya di mana? Kalau kepentingan bersama sudah nggak ada. Itu aja gitu. Nah, oleh karena itu, apakah partai-partai ini menghormati komitmen antara Pak Prabowo dengan Gibran, dengan Jokowi soal Gibran gitu? Ya, selama itu nguntungin mereka akan hormati. Tapi kalau nggak nguntungin ya, buat apa? Itu politik di Indonesia ya. Saya bicara kultur ya. Kalau kita tarik ke Pak Prabowo-nya di sekarang, apakah Pak Prabowo akan tetap berjalan sesuai dengan komitmen itu? Juga sama pertanyaannya. Apakah Gibran akan mensuplai elektabilitas atau tidak? Apakah Pak Jokowi juga akan mensuplai elektabilitas atau tidak gitu? Kalau enggak ya mungkin pisah gitu. Jadi semudah itu aja gitu. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi boleh jadi juga ya kalau nguntungin tetap bersama dengan Pak Prabowo ya akan jalan. Kalau enggak ya mungkin akan cari jalan sendiri gitu. Nah, oleh karena itulah tak terkecuali menurut saya Pak Jokowi sekarang juga pakai skenario itu. Skenario 1, skenario 2. Jalan pertama itu dengan mengucapkan itu tadi, ini satu paket, ini satu paket, ini satu paket. Tapi yang saat yang bersamaan kan beliau mulai saya mau all out nih di PSI. Gitu ya. Kedua, saya tidak tahu persis mungkin hari ini ya ada berita yang menyebut Pak Jokowi menolak untuk ikut di Watimpres itu gitu. Benar nggak itu ya? Nah, kebetulan karena tadi pagi ada kawan media yang menanyakan saya, pandangan saya, apa pandangan Bang Rai soal Jokowi menolak itu terlibat dalam Watimpres gitu ya. Sebentar kita lihat ya pastinya ya. Oh iya, jadi Jokowi bantah isu ditunjuk jadi Watimpres Prabowo. Jokowi ogah jabat Watimpres, sampaikan keberatan ke Prabowo dan pilih tinggal di Solo. Ini menarik kan? Makin tebal nih isu. Itu dia. Kenapa gitu? Saya berpikirnya Pak Jokowi itu dalam kerangka politik praktis itu. Politik pragmatis itu. Nih, sebab kalau beliau jadi Watimpres, PSI-nya bisa ketinggalan lagi nih. Oh, jadi Pak Jokowi cenderung lebih memilih skenario kedua itu tadi ya Bang? Iya, karena kalau beliau mau jadi Watimpres, itu kan seperti masuk dalam sebuah ruangan yang dia nggak bisa bergerak tanda kutip ya, sesuka hatinya gitu. Jadi di ruang aktivitas politiknya menyempit, terbatas gitu. Tapi justru saya malah berpikir begini Bang, ini
ini agak aneh langkahnya. Karena tadinya kan ketika isu itu mencuat, orang-orang yang di sekitar dalam koalisi ini merasa waduh ini kita pasti dikooptasi lagi misalnya kan. Seperti oleh Jokowi karena dia ada di situ. Artinya kan dengan dia jadi one team press pasti dia punya kontribusi dong untuk bicara dengan Prabowo dan lain-lain kan. Maka dengan gini, kalau sekedar ngomong itu kan mereka tetap bisa kan. Ya. Seperti praktek yang kita tanpa tahu. harus Iya. masuk. Justru setelah Watimpres ini peran beliau mungkin tidak sebesar ketika dia di luar ini. Di luar. Kenapa? Karena dalam sejarahnya kita lihat Watimpres itu hampir nggak pernah didengar sebetulnya suaranya kan. Jadi itu cuman ya kalau kita sebutlah kursi pensiun lah. kursi orang pensiun ya, tapi transisi lah Tapi sebelum nggak pensiun amat. ya gitu. itu kursi transisi sebelum benar-benar jadi rakyat gitu lah kira-kira. Latihannya di situ Kan dulu. nggak gitu. pernah didengar juga ya. Nggak pernah kan sepanjang yang kita tahu kan. One Team Press itu gitu. Nah, oleh karena itu itu yang saya sebut kalau beliau masuk ke dalam ke One Team Press itu justru masuk dalam ini ya, dalam rantai kekuasaannya Pak Prabowo. Dan itu akan membuat langkahnya akan terbatas. Sementara beliau berkeinginan supaya PSI ini bisa berkembang dan oleh karena itu beliau mau all out gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah beliau juga nggak bisa membuat manuver-manuver politik karena dia Watimpres gitu. Nah, mungkin ke depan nggak bisa lagi dimintai pandangan oleh masyarakat gitu ya, di tanggapannya tentang ini, tanggapannya tentang Dan dia itu. kan pensiun sebagai orang yang selamanya nggak punya gerbong politik partai dalam hal ini misalnya. Iya, dengan bisa ya tetap PSI itu terasosiasi kepada dirinya gitu. Tapi nggak kuat. keinginannya untuk all out ke PSI itu akan terbatas karena jabatannya sebagai Watimpres itu. Itu kan ada hukum administrasi di situ kan. Nah, yang Anda nggak bisa Nggak bisa ngomong seenaknya, Anda bergerak seenaknya, Ya. nggak bisa karena Anda seorang adalah jabatan Anda adalah Watimpres gitu. Nah, itu yang boleh jadi membuat Pak Jokowi sesuai dengan berita ini ya mengatakan masih memilih untuk tetap tinggal di Solo ketimbang jadi Watimpres gitu. Tapi itu juga mengindikasikan kepada kita bahwa Pak Jokowi memilih di Solo dalam pengertian mungkin adalah membesarkan PSI. Sebab dengan cara itulah dia bisa backup Gibran. Gitu loh. Betul. Jadi Gibran itu punya asosiasi, ada partai di belakangnya gitu. Nah, ketimbang beliau jadi Watimpres, nggak bisa ikut bersama dengan PSI kemana-mana gitu ya. Dan PSI juga akan kehilangan daya pikatnya itu karena Pak Prabowo kenyataannya nggak hadir bersama mereka gitu ya. Lalu siapa yang backup Gibran? Gitu. Wakil presiden tanpa partai. Tanpa partai, tanpa pengaruh Pak Jokowi, sebab pengaruh Pak Jokowi sudah masuk dalam lingkar kekuasaannya Pak Prabowo. Gitu. Nah, jadi ini semua menjelaskan kepada kita kembali ke analisa yang pertama bahwa setiap tokoh sekarang ini membuat dua rancangan konsolidasi bersama dengan Pak Prabowo, tapi saat yang bersamaan mereka merancang jika tidak kita akan jalan sendiri-sendiri ini. Nah, oleh karena itu harus perkuat identitas mereka masing-masing. Gitu. Nah, jadi Pak Jokowi yang memilih di Solo ketimbang Watimpres itu, menurut saya bagian dari itu. Tapi itu juga mungkin kalau dipandang dari perspektifnya Pak Prabowo, menjelaskan memang ada hubungan yang makin tidak akrab antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Lebih-lebih setelah 5 tokoh yang Anda sebut tadi tuh. Ya, betul. 5 tokoh oposisi kata Pak Syapri, tapi itu tokoh kritis oleh Mensesnek itu. Pak Prastio kan, Prastio Adema. Enggak, itu bukan oposisi. Tapi kaum kritis kata beliau ya. Tapi harus ingat 5 figur itu umumnya adalah apa yang sering berseberangan dengan Pak Jokowi. Nah, sebetulnya pertanyaannya apa yang membuat Pak Prabowo mau menerima mereka? Padahal mereka ini sangat dikenal sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Boleh dibilang anti Jokowi. Nah, itu yang saya katakan. Kalau tidak disebut sebagai anti Jokowi gitu. Jadi kalau dilihat kan kawan-kawan ini berjalan 1,5 tahun ya pemerintahannya Pak Prabowo, belum terdengar kelihatan mereka melakukan kritik terhadap Pak Prabowo lah ya. Prabowo entah itu MBG macam-macam dan sebagainya ya.
Tapi kalau ke Pak Jokowi nggak usah kita Nggak usah diomongin. diomongin lagi Itu kan. semua orang Iya, udah itu. dengar. Bahkan sampai sekarang karena mereka punya podcast juga. Kan? betul. Bahkan sampai sekarang ya isu mereka masih tetap isu kebijakan Pak Jokowi gitu ya. Nah, tapi itu diterima oleh Pak Prabowo gitu. Dan lebih unik lagi, sebagian dari diskusi itu ya membicarakan tentang bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Misalnya kan kita tahu bahwa Pak Said Didu itu mengatakan kebijakan liberalisasi eksplorasi sumber daya alam itu di eranya Pak Jokowi, kira-kira gitu loh Pak. Ya. Jadi bagi Termasuk korupsi. dan macam-macam gitu. Termasuk revisi undang-undang KPK oleh Pak Abraham Samad gitu ya. Tapi kok diterima oleh Pak Prabowo itu. Dan lebih unik lagi setelah keluar dari sana, setelah sehari atau 2 hari setelah itu, Pak Said Didu mendirikan apa namanya? GMKR. Ya, gerakan merebut kedaulatan rakyat. rakyat. Yang salah satu isunya adalah makzulkan Gibran. Wah, ini ngeri. Jadi ini yang nggak diulas. begini, kira-kira begini loh ya. Iya. Kira-kira kan begini. Jadi kalau kita kumpulkan puzzle ini ya dari pertemuan itu yang tadi kita bahas panjang partai sampai ke sini, ini ada sesuatu yang lebih tajam justru. Ya. Iya, karena kan gini juga lah ya. Saya kira bukan hanya politisi, semua orang kan selalu ada batas-batas toleransi dirinya gitu. Betul. Kalau saya nggak lagi rajin diundang Pak Prabowo misalnya nggak apa-apa deh kan. Mungkin dia sibuk gitu ya. Betul. Lalu misalnya nggak nyapa-nyapa saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan undang lawan politik saya dong. Ini logika biasa loh Bang. Iya dong. Logika. Ya, kalau udah sampai lawan politik saya yang diundang, wah ini keterlaluan kan kira-kira gitu loh Pak. Tapi bukannya Pak Prabowo sebelumnya pulang dari mana itu yang dia langsung ke Solo? Memang sudah agak lama kan. Yeah. Sehingga saya terakhir yang rakernas PSI itu kan. PSI. Itu yang terakhir yang waktu di Solo kan. Yeah. Nah, itu ke sini udah berapa bulan? Mungkin udah hampir 4 bulan ya. 4 atau 5 bulan gitu. Udah agak lama. Dan di tengah-tengah itu banyak isu yang memperlihatkan hubungan mereka yang tidak terlihat harmonis itu lagi gitu ya. Tapi gini lah, maksud saya begini. Yang paling terang sih yang ini. Makanya yang saya mau katakan tuh begini. Anda nggak undang lagi saya nggak apa-apa deh kan. Yeah. Anda nggak bertegur sapa ya nggak apa-apa ya dan sebagainya. Tapi jangan dong orang yang menghajar saya tiap hari. Anda undang kayak gitu. Itu maksud saya. Di situ mungkin apa yang kita sebut sebagai batas batas kesabaran. Bukan. tapi emang menarik itu Bang, karena apalagi kalau Pak Abraham mungkin dia fokus soal revisi KPK itu sama apa ya. Tapi kalau yang diceritakan Pak Said Didu itu kan lumayan mengerikan. Karena dia bilang Pak Prabowo cerita ke dia, kan selama ini kita selalu semua pendapat mengatakan yang milih Gibran itu ya Pak Prabowo. Tapi menurut ceritanya Pak Said Didu, itu Pak Prabowo itu seolah-olah dibuat tanpa pilihan selain Gibran. Karena dia bilang Pak Prabowo itu cerita, setiap wakil presiden yang saya mau gandeng itu dikriminalisasi. Gitu ya. Itu cerita Pak Said Didu. Makanya saya bilang, wih, jadi Pak Prabowo cerita itu ke Pak Said Didu gitu. Iya, di kelompok itu. Iya, Said Didu cerita ke banyak orang. Cerita media, ini. Iya, ceritain. Lah itu kan artinya makin menguatkan apa yang kita sebut tadi dong kan. Masa Anda undang orang yang tanda kutip lah ya selalu menyebut nama saya buruk di depan masyarakat itu loh. Dan semakin kuat, termasuk yang 9 naga, dia bilang oligarki disebut lagi. Nah, itu yang saya sebut tadi kan, kalau Pak Said Didu ini kan lebih banyak mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Bagi beliau itu carut marut soal tata kelola sumber daya alam ini, itu kan lebih banyak karena kebijakan Pak Jokowi gitu loh. Jadi beliau, saya sejauh ini kita dengar belum banyak atau bahkan belum pernah mengkritik Pak Prabowo gitu. Lebih banyak memuji. Ya makanya. Setelah pertemuan itu ya. Bahkan mungkin sebelumnya hampir kita nggak mendengar ada kritik Pak Said Didu terhadap Pak Prabowo gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, kok orang yang
bahkan saya nggak menjabat presiden pun mereka masih mengoposisi saya, kira-kira gitu ya. Diundang lagi sama Pak Diundang sama Prabowo. Pak Prabowo gitu ya. Lalu setelah itu mendirikan organisasi yang salah satu poinnya itu adalah memakzulkan Gibran gitu. Iya. Nah itu artinya kan itu yang kembali ada saya kira bukan hanya politisi, dimanapun setiap orang tuh punya batas tersendiri gitu. Kalau ada udah sampai situ ya nggak bisa dong gitu. Oke. Nah itu ininya menurut saya tuh. Berarti 2026 ini startnya udah mulai. Oh, kan kita udah prediksi itu tadi kan. Iya, yang Nah, Abang bilang ini itu. belum apa-apa. Belum, masih Iya. Februari loh ini. Belum apa-apa. Masih Ini itu nanti akan diperkuat dengan reshuffle. Kemana arah reshuffle ini akan pergi gitu. Nah, yang jamak kita dengar sebelumnya kan beberapa menteri yang erat kaitannya dengan Pak Jokowi juga kan akan di-reshuffle kan. Yang kita dengar begitu. Tapi kan nggak jadi gitu. Tapi kan kebijakan-kebijakan yang berbalas pantun menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo dengan menteri yang ikut pernah bersama dengan Pak Jokowi kan sekarang mulai terus-menerus juga kan. Terakhirnya Pak Purbaya dengan Pak Sakti Trenggono kan. Ya kan soal dana apa gitu ya. Itu saat terbuka tuh mereka berselisih paham ya antara dua menteri ini gitu. Jadi apa istilahnya itu tadi ya, kesan bahwa akan ada reshuffle terhadap menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi selama ini juga makin kuat gitu. Itu juga mungkin menandakan itu semua, menandakan soal apa namanya itu ya persaingan itu gitu. Bukan persaingan situ ya. Apa yang kita sebut dari awal tuh akan terjadi begini dengan sendirinya itu apa namanya tuh tradisi dalam politik Indonesia. Kita boleh bilang kalau nanti ada reshuffle dan menteri-menteri yang tadi Abang sebut itu yang punya kedekatan dengan Jokowi itu di reshuffle diganti berarti fix ini. Oh iya, tapi mungkin Pak Prabowo akan membutuhkan apa namanya itu bantalan baru gitu. Nasdem di situ bisa jadi masuk. Nasdem dan selama ini padahal Nasdem kayak suaranya nggak kedengaran. Saya kira Nasdem, ya, dugaan saya sih ya ini dugaan dan saya pikir juga tepat kalau mereka melakukannya. Apa itu? Mulailah mempertimbangkan ketidakjelasan identitas itu nggak nguntungin dalam politik Indonesia. Untuk Nasdem. Itu pernah dialami oleh Demokrat kemarin kan, nggak jelas identitasnya anjlok. Sekarang Nasdem juga kalau dia nggak identitas politiknya nggak jelas, dia akan anjlok sendiri gitu. Nah di survei yang kemarin kita lihat memperlihatkan itu Nasdem tipis sekali ke bawah sekarang gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin dia harus pikir sekarang benar mau betul-betul berada di luar atau berada di dalam gitu. Nah kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini makin renggang nanti akan ditandai dengan reshuffle kabinet itu gitu yang beberapa menteri yang dekat dengan Pak Prabowo akan dengan Pak Jokowi akan dikeluarkan diganti. Boleh jadi dan dengan sendirinya Pak Prabowo butuh bantalan baru, kawan baru, mungkin Nasdem yang akan ditarik. Itu tuh catatan Nasdem. Kenapa Nasdem? Karena menurut saya ada titik temu di antara keduanya nih sekarang ini ya. Pertama ya partai apa? Ya tentu karena partai. Hah? Partai atau itu Pak terserah Prabowo dengan Pak Surya Paloh? Iya partai ya Pak Surya. Kalau Pak Surya Palohnya enggak lah, pasti orang-orangnya kan. Oh, oke. Nah yang saya mau katakan begini, ada titik temu pertemuan kepentingan di antara mereka sekarang. Pak Prabowo butuh, tapi Nasdem juga kelihatan butuh. Kalau konteksnya yang saya sebut tadi penegasan identitas politik itu gitu ya. Nah Pak Prabowo butuh itu yang saya sebut. Mungkin kekuatan Pak Jokowi mulai dihilangkan ya kan. Butuh bantalan baru, butuh kawan baru. Yang tersedia sekarang ya Nasdem. Kalau PDI kan udah jelas menolak lah ya masuk ke dalam kabinet gitu. Yang tersedia adalah Nasdem dan sejauh ini Nasdem belum pernah berhadapan-hadapan loh ya dengan Pak Prabowo gitu. Kalau PDI kan di isu pilkada udah mulai kelihatan kan mereka gitu kuat gitu ya. Nah tapi lihat tuh ya Nasdem malah nggak jelas sikapnya tuh soal pilkada langsung dan tak langsung gitu. Ya. Nah jadi itu yang saya sebut yang tersedia sekarang untuk direkrut itu adalah Nasdem dan kelihatan juga Nasdem sekarang nggak untung juga dengan posisi mereka yang seperti sekarang gitu. Nggak ada kekuatan untuk melakukan apa-apa setelah mereka di luar gitu. Ya, secara politik menguntungkan buat mereka. Tidak menguntungkan. Nah oleh jadi titik pertemuannya di situ ya sekarang masuk. Nah tapi
harus ada yang dikorbankan. Dalam hal ini mungkin tanda kutip ya teman-temannya Pak Jokowi. Kalau lihat cerita awal tadi, mereka itu tidak dikorbankan. Mereka itu memang harus. Iya betul. Kalau cerita awal Betul. tadi ya Pak. Ya. Iya. Dan itu nanti Iya. akan jadi jawaban definitif tentang isu apakah Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini masih chemistry-nya masih kuat atau enggak kan. Gini, Di reshuffle nanti itu Pak Prabowo nggak akan melepas Pak Jokowi. 100% ya. Ya. Dia kan Pak Prabowo kalau bisa tarik semua dia akan tarik semua kan. Itu nguntungin dia gitu. Iya, betul. Tapi ada persoalannya di Pak Jokowi. Pak Jokowi mau nggak diperlakukan hanya sebagai pemain latar lah kira-kira gitu. Nah, kita berandai-andai sekarang karena tadi soal sambil menunggu reshuffle itu ya, Bang. Iya, reshuffle. Iya, kan itu jawaban definitif nanti Nah, bahwa seperti yang tadi Abang cerita. Kalau itu terjadi, Bang, berarti kemungkinan besar 2029 ini pemisahannya udah makin kencang nih kan nanti akan, dan di 2029 pasti akan berhadapan-hadapan. Walaupun kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. ini berandai-andai dulu Ya. kan, ya. Nah, kan berarti ada kemungkinan nanti Pak Prabowo akan berhadapan dengan Pak Jokowi. Tidak face to face tentu. Iya. Oh sorry. Saya harus kembali ke belakang dulu nih. Nah, Kan mengapa tiba-tiba Pak Jokowi keluar kembali menyatakan satu paket tuh untuk 2 periode, Betul. kata beliau ya, Ya. paket Pak Prabowo Pak sama Prabowo Gibran. Gibran. Karena ada pembicaraan Ketua Umum Harian PSI kan saat itu, Pak Ahmad Ali, Pak Ahmad Ali. yang menyebut kita ini satu paket, tapi kalau Pak Prabowo ada, kita siapkan Gibran nih, pesaingnya Pak Prabowo kan seperti itu gitu loh, Pak. Iya. Kan ada pernyataan itu Betul, Pak Ahmad yang Ali. kemudian diklarifikasi oleh Pak Jokowi kan. Begitu Pak Jokowi klarifikasi, ketua-ketua partai ini mengatakan kami dukung Pak Prabowo, tapi belum tentu Gibran. Oh. Anda bisa lihat nih. Iya, Jadi ada kelebihan ucapan nih awalnya sebetulnya. Iya, yang kelebihan ucapan Pak Ahmad Ali. Tapi mungkin ya, ini mungkin, saya tidak tahu persis. Boleh jadi orang-orang Gerindra membaca itu sebuah skenario yang sudah disiapkan. Iya, karena di politik gak ada Ya kebetulan. itu dia. Jadi Gak ada yang mereka orang Gerindra udah menganggap loh skenarionya begitu ya gitu loh, Pak. Ada skenario kedua toh gitu loh. Iya. Nah disitulah mungkin ada pembicaraan. Ya boleh, kita nggak tahu ya. Boleh jadi gimana nih partai A, partai B, lah keluarlah. Apalagi partai A, partai B ini lihat peluang kan. Iya. Oh ini udah ada. Ya udah kita deklarasi duluan deh. Kita deklarasi duluan gitu. Nah sebetulnya keretakan itu justru kalau retak itu kita udah kan saya dari dulu mengatakan ini udah retak, ibarat gelas nggak pecah tapi retak kan saya bilang gitu ya, dan akan dipertahankan begitu selamanya, retak tapi nggak akan dibiarkan pecah berkeping-keping gitu. Kenapa? Karena Pak Prabowo selalu butuh. Cuma kan apa yang mungkin dikhawatirkan oleh katakanlah orang-orangnya Pak Prabowo selama ini terucap melalui Pak Ahmad Ali itu gitu loh. Bahwa akan ada skenario tandingan gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak menyertakan Gibran, maka Gibran akan disiapkan untuk tanda kutip ya pesaing dari Pak Prabowo gitu. Nah, boleh jadi itu pembicaraan itu dianggap serius oleh Gerindra, dan mungkin karena itulah kemudian diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Tapi kan udah terlanjur keluar nih Pernyataan. Iya, klarifikasi ini dianggap udah nggak mencerminkan kondisi yang boleh jadi yang sesungguhnya gitu loh, Pak. Iya. Nah, itu kalau kita mulai kilas balik kenapa kelihatan ini makin menegang gitu loh saya. Retaknya kalau dulu retaknya 3, sekarang kayaknya 4, 5 gitu loh. Oke, yang menarik nanti berarti Bang Ray, saya nggak tahu ini Bang Ray melihat gak bahwa peta kekuatan politik kita itu akan terbagi. Misalnya kan ada kubu Cikeas, ada kubu Hambalang, berarti nanti ada kubu Solo. Kalau tadi yang pemisahan, Saya nggak melihat Solo ini menjadi kubu ya. titik Ya, titik kekuatan politik ya. baru lah Solo. Ya kubu titik atau apalah. Ya, Maksud ya, saya ya. belum, kayaknya untuk 2009 nggak sampai ke level itu. Nggak sampai ke sana ya. Ya dia magnet iya, tapi nggak sampai kubu.
Atau nggak sampai poros gitu loh. Nggak sampai, ya poros Ya, maksud saya nggak poros. sampai ke situ. Nggak Tapi nyampe. dia akan magnet, iya gitu. Oleh karena itu dia, bayangan saya dia nggak bisa ngajak orang, dia hanya akan diajak. Tapi peran dia penting bagi orang yang ngajak gitu loh. Tapi dia sendiri nggak akan jadi magnet. Dia sendiri nggak akan bisa membentuk poros. Menurut saya. Kenapa Pak? Ya, Karena orang sekarang masih merasa, bahkan katanya survei approvalnya elektabilitasnya Pak Jokowi juga walaupun dihajar dengan berbagai isu, kasus ijazah dan lain-lain masih 80%. Di mana itu ya? Nah, itu pernyataan Bang Zulfan kalau tidak salah itu. Waduh, saya nggak tahu tuh. Karena kalau saya baca survei yang terakhir itu nggak ada kalau itu. Tapi saya boleh jadi kelewat ya. Kalau saya baca yang ada itu ya 80% kepada Pak Prabowo tingkat kepuasan. Tapi kalau approval terhadap Pak Jokowi segitu, agak sulit saya membayangkan itu secara teoritik gitu. Bukan hanya karena dia dihantam banyak isu, tapi umumnya presiden yang nggak menjabat itu ya secara alami akan turun gitu. Itu logiknya ya. Bukan logik, itu umumnya gitu yang kita dengar. Oleh karena itu kalau disebut 80% approval terhadap dirinya setinggi itu gitu. Jadi pertanyaannya memang beliau ngerjain apa gitu. Atau survei popularitas mungkin. Nggak ngerti aku, tapi kan beliau dapat 80 itu waktu bansos dibagi-bagikan gitu loh, Pak. Oke. Kalau sekiranya bansosnya ada belum tentu. Oke, tapi sebagai sosok yang dianggap masih punya pengaruh, masih punya magnet. Iya, yang mau saya cerita begini, Bung. Artinya secara alami ini kan menurun. Ya. Itu maksud saya. Nah, sementara yang lainnya secara alami mulai meningkat. AHY meningkat kan. Ya. Mungkin Caimin kalau nggak meningkat dia setidaknya stabil. Kan. Lalu dengan segala kesempatan panggung yang tersedia, Zulhas juga mungkin akan begitu gitu ya. Jangan lupakan Bang Anies, Bang. Bisa jadi tokoh-tokoh yang lain kan, termasuk nanti dari PDI macam-macam juga akan keluar gitu. Jadi tren ini yang harus kita baca dari awal. Tren di mana secara alami ini menurun, saat yang bersamaan dia akan meningkat. Kan nggak mungkin orang yang menurun jadi poros, itu maksudnya. Oke. Nah, apalagi kalau Pak Jokowi jadi watimpres gitu loh. Atau mungkin itu realitas politik seperti itu yang membuat Pak Jokowi buru-buru merevisi, meralat pernyataan. Lah iya makanya. Buru-buru ini. Lah iya makanya gitu. Sekarang kan magnet terbesarnya ini kepada Pak Prabowo. Bukan lagi kepada Pak Jokowi gitu. Jadi kalau Pak Prabowo yang kemudian kesannya ditinggalkan, nah ini akan turun. Gitu. Dan secara alami juga akan turun gitu. Nah itu yang saya sebut tadi itu menjadi poros rasanya enggak. Gitu. Tapi dia akan tetap magnet, iya gitu loh. Yeah. Dia akan tetap diperebutkan oleh banyak orang, tapi enggak akan jadi poros, enggak akan bisa membentuk kelompoknya sendiri gitu. Nah yang paling mungkin ke depan ini dia bersama dengan Golkar. Itu bayangan saya. Tapi dengan catatan Bahlilnya kuat. Pertanyaannya adalah apakah mungkin Bahlil akan kuat? Sebab kalau kita lihat ya, Bahlil ini nggak punya basis di Golkar sendiri. Gitu. Sulit menunjukkan mana komunitas dia di Golkar itu. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau Bahlil taruhlah misalnya membentuk poros sendiri yang berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, riskan. Karena Pak Prabowo punya sejarah di Golkar juga ya. Bukan soal itu. Sejarah Golkar ini adalah sejarah yang selalu adaptatif dengan kekuasaan gitu loh, Pak. Ya, betul. Itu. Makanya Golkar selalu dibilang partai yang selalu menang. Iya. Kalau menang adaptatif. Terus. Jadi kalau dia mau mencoba berbeda dengan penguasa, dia nggak punya tradisi tuh. Nah, yang nggak punya tradisi akan gagap menghadapi perbedaan itu. Dan disitulah dia kerepotan sendiri gitu. Beda sama PDIP ya. Beda sama PDIP kan. PDIP. Dan figurnya memang terlatih. Ibu Mega kan terlatih ya. Berarti bagaimana kita bisa, kalau ini benar-benar pisah ini Bang, bagaimana kita bisa membayangkan Gibran tanpa Prabowo, demikian pun sebaliknya? Enggak. Yang saya mau katakan begini, Bung. Keluarga Solo ini tetap akan magnet kan. Tapi enggak jadi poros.
nggak jadi poros itu artinya bukan beliau yang leader untuk mimpin gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau adalah misalnya yang keluar dari koalisinya Pak Prabowo ini, kemungkinan besar dia akan gandeng Solo gitu loh. Oh, Siapapun gitu. tapi apa ada Bang kalau Oh, melihat bisa sangat mungkin karena karena ada persoalan presidensial threshold itu. yang 0%. Yang 0%. Dan semua partai punya kesempatan Punya untuk mengusung. dengan sendirinya karena kan 0% kan gitu. Nah, yang menarik itu Wasekjen Partai Demokrat apa yang datang ke Solo menjelaskan mereka tidak walaupun yang agenda yang topik yang dibahas itu mereka menjelaskan bahwa mengklarifikasi mereka tidak ikut-ikutan di kasus ijazah. Kalau Abang lihat ini apa? Saya tidak tahu persis kalau itu Apakah ya. ini juga Demokrat mulai mau mencari-cari itu? Kayaknya akan sulit kalau ke sana. Ya boleh jadi ketemu nanti gitu, tapi memasangkan AHY dengan Gibran itu sulit Untuk realitas sekarang ya Bang. sekarang. AHY itu saya kira ya image dia soal calon gubernur tuh masih melekat. Gubernur DKI Jakarta itu gitu. Jadi orang masih tetap ingat bagaimana AHY di DKI. di pencalonan pilkada kemarin kan agak kelihatan kurang perform lah gitu ya sebagai calon gubernur tuh dia dinaikkan calon presiden bagaimana lalu didampingi oleh Gibran gitu loh akan sulit tuh. Nah oleh karena itu bisa aja ini tapi mereka akan keluar itu satu. Tapi bisa juga Solo itu nggak punya figur, bukan nggak punya figur, tapi bisa juga Solo itu nggak menyodorkan figur juga pada akhirnya. Tapi yang penting keluarganya ya dapat sesuatu kan di dalam koalisi itu gitu. Karena ya kalau figurnya Gibran juga berat. Belum ya. belum. belum Iya. dari apa banyak komentar apa tanggapan masyarakat terutama yang kelas menengah ke atas tuh kayaknya Iya. belum ini. Itu dia gitu. Makanya gambling berarti ya Bang. Iya, istilahnya semua kan belum mengkerucut nih. Ya, betul. Belum kelihatan. Sebetulnya masih terlalu jauh untuk memprediksi apa yang akan terjadi di 2029 yang akan datang. Cuma kita bisa membaca apa yang terjadi sebelumnya dan mengapa itu bisa terjadi dalam kerangka menyusun strategi di 2009 yang akan datang. Itu yang kita katakan. Tapi peta yang sesungguhnya gimana kita belum dapat sampai saat ini gitu. Kadang-kadang ada saja yang tanda kutip ya di luar apa yang kita bayangkan itu. Alias ada yang nekat juga kadang-kadang. Ada juga yang begitu kan. Pak Panter masuk nekat ya. Iya Pak, nggak pakem gitu loh. Tapi ya Indonesia itu kadang-kadang banyak hal-hal yang nggak pakem. Oke. Nggak sesuai teori gitu. Terakhir Bang Rey. Iya. Jadi politik kita sedang apa sekarang? Dari cerita kita tadi yang peristiwa-peristiwa politik banyak ada ini. Menurut Bang Rey, kita lagi di fase mana ini sekarang nih di 2026 awal? Kan kalau saya sebut tadi itu konsolidasi dan eksistensi kan. Nah inilah awal permulaan itu saling menjejaki siapa kawan siapa lawan di masa yang akan datang gitu. Dan dengan strategi apa dipakai. Nah ada yang strateginya seperti dua partai ini mencoba bersama dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah, ada yang sambil bersamaan menyiapkan langkah yang lain. Dan saya kira sebetulnya itulah semua yang sekarang dilakukan oleh partai-partai atau kekuatan politik khususnya yang berada di lingkaran Pak Prabowo. Nah, masalahnya yang kita lihat sekarang ini adalah memang kelihatan Gerindra ya, semacam poros utamanya lah gitu ya. Magnet utama. Iya, dan tapi pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan kalau mereka nggak hati-hati juga ya bisa juga kemudian terjadi apa namanya itu ya poros baru gitu dan akan mengkerucut di 2028.
2028. 28 gitu. Berarti 2 tahun ini mesti hati-hati. Dua tahun, ya itu sesuai dengan tahunnya dia naik lagi, naik lagi. Jadi mengkerucutnya itu di 2028 ini gitu. Nah sekarang siapa akan kemana, siapa kita belum kelihatan tuh. Oke. Termasuk tarik-menarik antara Pak Prabowo Jokowi juga kita belum bisa simpulkan. Kalau itu mungkin nanti pas reshuffle itu ya. Iya kalau hubungan yang makin renggang, istilah saya itu retak itu kan. Ya. Udah kebaca sih dalam 2025 itu. Dan sekarang kalau retaknya kemarin Kalau 3. 2025 itu waktu Pak Prabowo sering ketemu Pak Bu Mega gitu ya. Iya itu kan. Analisa Pak Rewo. Iya itu kan saya sebut tadi Iya, kan. Jadi kok kenapa Ibu Mega yang didatangin gitu. Iya. Ya, saat itu kan meskipun setelah itu kemudian ketemu dengan Pak Jokowi Sekarang juga. retakannya makin banyak. Nah kalau kemarin-kemarin itu Udah diskusi kayak kita. ini apa grafik gempa itu. Kalau kemarin diskusi kita tuh retaknya mungkin 3 ya. Sekarang ya. bisa 4 apa 5 Iya kan, gitu. kemarin kan retaknya 3 tuh Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo. Ini makin banyak nih ya. Makin banyak irisan-irisannya ini. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bang Rey. Pemirsa, itulah obrolan kita dengan Bang Rey, selalu mencerahkan. Kita tunggu lagi, mungkin ya politik ini kan berubahnya bukan lagi per jam kata orang, bisa per detik. Mungkin bulan depan ada peristiwa politik lagi, siapa tahu reshuffle yang tadi kata Bang Rey itu. Mungkin nanti kita ngobrol lagi. Sip. Itu. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya.